Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah segala puja dan puji syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan itu kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan pengharapan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, seperti biasa sebelum pelaksanaan salat Jumat hari ini dimulai, ada beberapa maklumat yang hendak disampaikan pengurus Masjid Al-Haqqul Mubin Pegangsaan kepada para jamaah sekalian. Di antaranya Jumat hari ini, yaitu tanggal 21 November 2025 bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Maklumat yang pertama, untuk infak Jumat yang lalu tanggal 14 November 2025 alhamdulillah telah terkumpul sebesar Rp7.496.500. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada para jamaah sekalian. Semoga apa yang kita infakkan diterima Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi wasilah keberkahan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman selanjutnya, untuk petugas khatib dan imam pada Jumat hari ini alhamdulillah telah hadir tengah kita, yakni Bapak Ustadz Zuhdi SPDI, dengan petugas muadzin akan dilantunkan oleh akhina Pangestu. Kami menghimbau kepada jamaah sekalian yang telah hadir untuk dapat segera mengisi dan merapatkan saf yang masih kosong di aula utama terlebih dahulu, baik di lantai 1 maupun lantai 2, agar nantinya saudara-saudara kita yang belum hadir atau yang hadir belakangan dapat mengisi dan merapatkan saf masjid kita ini. Dan juga kita menghimbau kepada para jamaah yang membawa alat-alat komunikasi untuk sementara waktu harap di nonaktif atau di silent guna menjaga kehusuan sholat berjamaah kita. Pengumuman yang lain, kami selaku pengurus mengajak kepada para jamaah untuk dapat hadir dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 November hari ini, waktunya ba'da pulang kerja atau jam 4:10 sampai dengan menjelang maghrib. Insya Allah akan dibimbing oleh guru kita Al-Habib Ahmad bin Anis Basurah. Untuk itu kepada para jamaah sekalian yang dapat meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah pada sore hari ini, semoga semangat mengajinya tidak kendur walaupun minggu kemarin sudah ditentukan pemenang umroh. Jadi jamaah sekalian tetap semangat dalam mengkaji ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah di masjid kita ini banyak atau sering diadakan kajian-kajian ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu kami harapkan kehadiran para jamaah sekalian. Yang terakhir, kami juga mengajak para jamaah sekalian yang belum menjadi muzaki,
yang belum menjadi muzaki AHM untuk dapat mendaftarkan diri melalui link yang telah disebarkan atau mendaftarkan ke sekretariat masjid, di mana dari keikutsertaan kita sebagai muzaki ini banyak sekali manfaat yang akan dapat dirasakan oleh kita sendiri selaku karyawan dan juga orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Di antaranya program sosial yang sering kita dengar adalah khitanan massal dan juga THR bagi karyawan muzaki. Untuk itu kami menghimbau kepada para jamaah yang belum mendaftarkan diri menjadi muzaki untuk dapat mendaftarkan diri sebagai muzaki Al-Haqqul Mubin. Dan bagi jamaah yang ingin ikut serta dalam program wakaf Al-Quran, insya Allah masih berjalan di masjid kita, yang mana setiap hasil wakaf yang terkumpul dari para jamaah akan langsung disalurkan kepada lembaga atau yayasan yang membutuhkan, yang dijadikan referensi oleh karyawan. Untuk wakaf Al-Quran sendiri per paketnya adalah Rp115.000 dengan rincian 1 buah mushaf Al-Quran dan juga 1 meja belajar. Bagi para jamaah yang hendak ikut serta dalam program wakaf Al-Quran tersebut, bisa langsung menghubungi PIC di Sekretariat Masjid Al-Haqqul Mubin. Kapanpun dan dimanapun bisa langsung menghubungi untuk mengikuti program wakaf Al-Quran tersebut. Terakhir sekali lagi kami menghimbau pada jamaah yang sudah hadir, yang masih di belakang, yang belum mengambil air wudhu untuk segera mengambil air wudhu dan mengisi merapatkan saf di masjid kita. Karena ketika khatib telah naik ke atas mimbar, sebaiknya kita duduk diam dan dengarkan agar tidak hilang keutamaan sholat Jumat kita. Para jamaah sekalian, kami minta keikhlasan dari para jamaah untuk sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini kita sampaikan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada sanak saudara kita yang telah mendahului. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan salahnya, menerima segala amal ibadahnya, dan juga kita doakan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang sakit. Kita doakan semoga Allah segera angkat penyakitnya. Dan untuk kita sendiri, semoga Allah tetapkan iman Islam kita, keistiqomahan kita dalam beribadah. Ala hadihi niyah kulli niyatin amalan sholih wa ila hadratin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين وأنزل رحمة ومغفرة كل ليلة للسائلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرؤوف الرحيم. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الحقوق والفضل أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin jamaah, pelaksana salat Jumat, hamba-hamba pilihan dari Allah, para pencari ampunan Allah, para perindu surganya Allah, kekasih Rasul yang tercinta. Hadirin jamaah yang mulia, momentum salat Jumat kita pada kesempatan Jumat ini di Jumat yang terakhir dari bulan Jumadil Awal
teringatlah kita akan pesan para ulama yang mengibaratkan bahwa kehidupan kita di alam dunia ini menurut para alim ulama, kita diibaratkan seperti sedang berlayar di lautan yang lepas, yang luas, yang nyaris tiada batasnya. Semakin jauh pelayaran yang kita tempuh, maka semakin dekatlah negeri untuk kita berlabuh. Negeri tempat kita berlabuh itulah yang kita kenal dengan nama negeri akhirat, negeri keabadian, negeri tempat seluruh umat manusia tanpa terkecuali akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Al-Quran dan hadis Nabi bahwa kehidupan kita nanti di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang tiada lagi kematian. Bahkan kehidupan kita di akhirat nanti lebih baik dan lebih mulia dibandingkan kehidupan kita saat ini di alam dunia yang fana ini. Wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Jamaah, sebelum kita menuju negeri akhirat itu, kita akan dipindahkan dulu dari alam dunia ini ke alam barzah yang kita kenal dengan nama alam kubur. Dari alam kubur itulah nanti kita akan dibangkitkan di hari kiamat, dan kita akan dikumpulkan di suatu tempat yang kita kenal. Tempat itu adalah padang mahsyar. Di padang mahsyar inilah ada sebuah janji dari Rasulullah dalam mutiara hadis beliau yang merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Apa sabda Rasulullah? Salasun man kunna fihi hasaballahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmati. Kata Rasulullah, ada 3 kelompok manusia dari umatku nanti akan mendapatkan keringanan hisabnya, akan memperoleh kemudahan dalam proses amalnya di dunia ini. Wa adkhalahul jannata birahmati, bahkan dengan rahmat Allah langsung Allah masukkan ke dalam surganya. Siapa nih yang pertama dari umat Rasulullah yang kelak nanti akan mendapatkan hisaban yasira di hadapan Allah di padang mahsyar nanti? Yang pertama kata Rasulullah adalah tu'ti man harama. Yang pertama dari umat Rasulullah yang akan mendapatkan hisaban yasira di hadapan Allah, keringanan dalam hisab amalnya, adalah orang-orang yang selama hidupnya di alam dunia ini mau untuk berbagi. Ketika Allah menitipkan kepadanya ilmu yang ada pada dirinya, ia mau persembahkan, ia mau ajari, ia mau nasrul ilmi kepada umat yang membutuhkannya tanpa pamrih, tanpa dipinta. Ketika Allah menitipkan harta kepadanya, harta yang ada pada dirinya, yang ia miliki, yang Allah titipkan kepadanya, mau ia berbagi, baik zakatnya ia keluarkan sebagai kewajibannya maupun infak sodakohnya. Apa yang ia miliki pada dirinya, baik harta, ilmu, ia mau berbagi, mau ia persembahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah salah satu dari umat Rasulullah nanti di hadapan Allah yang akan mendapatkan hisaban yasira di hadapan Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan kita persembahkan kalau kita tidak mempunyai ilmu? Apa yang kita persembahkan mau berbagi kalau kita tidak mempunyai harta? Allah masih memberikan kesempatan emas kepada kita hidup di alam dunia ini untuk menjadi orang-orang yang dermawan, untuk menjadi orang-orang yang mau berbagi terhadap apa yang kita miliki. Karena ini adalah suatu kesempatan emas ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di alam dunia yang fana ini. Enggak dilihat
banyaknya yang kita bagi kepada orang tidak dipandang apakah itu yang kita persembahkan kepada orang itu bukan berupa harta tapi ilmu ataupun pemikiran kita yang bisa membangunkan kepada agama dan bangsa ini. Semua kita persembahkan hanya semata-mata karena Allah. Jamaah, Syaraful Muhammadiyah, sebuah karya yang dikarang oleh Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di situ ada suatu kisah yang dituturkan oleh Rasulullah. Dahulu jamaah yang mulia, ada dua orang sahabat. Dua sahabat ini sedang berjalan di tengah-tengah padang pasir, ingin mengembara, ingin berdagang, berniaga di tengah-tengah padang pasir dengan bekal apa adanya. Dua sahabat ini, yang satu ahlil ibadah, rajin ibadah kepada Allah, yang satu ahlil maksiat. Yang ahlil maksiat bekalnya habis, minumannya habis, makanannya habis, nggak kuat nahan rasa lapar dan haus. Akhirnya yang ahli maksiat terpingsan, tak sadarkan diri di tengah-tengah padang pasir. Kebingungan temannya yang ahli ibadah melihat temannya kehausan, kelaparan, pingsan, tak sadarkan diri. Ia pun hanya mempunyai seteguk air, gelas kecil. Akhirnya ia minumkan, temannya itu yang pingsan diminumkan, terselah diminumkan dengan air yang sedikit, bangun dari pingsannya. Tapi wallahu bitakdir, Allah menjemput ajalnya. Yang ahli maksiat meninggal dunia di tengah-tengah padang pasir. Tinggal yang ahli ibadah. Yang ahli ibadah pun bekalnya habis, penjemput pun maut kepadanya. Singkat cerita, akhirnya kedua sahabat ini berjumpa di hadapan Allah. Jelas yang ahli ibadah akan menuju surganya Allah, yang ahli maksiat akan menuju nerakanya Allah. Segur sapalah kedua sahabat ini. Apa yang kata ahli maksiat? Bang, dulu kita di dunia pernah berjumpa. Aku pernah ditolongi oleh abang dengan memberikanku seteguk air. Bang, di saat ini adalah di hadapan Allah, aku kembali mohon kepadamu, wahai abang, saudaraku, temanku, mohonkanlah kepada Allah agar dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Allah melihat kebaikan yang ahli ibadah memberikan seteguk air kepada hambanya yang sedang kehausan. Allah mempunyai sifat Rahman, Allah mempunyai sifat Rahim. Diampunilah kedua sahabat ini gara-gara setelah membagi seteguk air, Allah ampunkan dosa keduanya. Jamaah, dari kisah ini, kita yang ahli ibadah, kita yang benar-benar istiqamah mencari nafkah, bekerja di tempat yang mulia ini, tentulah kita punya kelebihan dalam diri kita. Yuk persembahkan, yuk berbagi. Jangan ada pikiran yang aku belum punya, aku tidak mempunyai ilmu, aku tidak mempunyai harta. Persembahkanlah apa yang kita miliki. Fa insyaallah hisaban yasiro, keringanan hisab di hadapan Allah akan kita dapatkan. Meskipun ada suatu makalah mengatakan fa qidatu syai la yu'ti, orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun tidak akan bisa untuk memberi. Kita masih ada kesempatan untuk menjadi orang yang mau berbagi, mau untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Fa insyaallah kehidupan kita berkah, selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainum binazar wa udhunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waradallahumma an ashabihi wa qurabati wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa alaina ma hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dfa'anna al bala wal waba wa ta'un an baladina Indonesia khassah wa an sairi biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.